Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan nilai sebagai pembimbing PKL. Selanjutnya kita login di iRaport. Selanjutnya setelah login, Bapak Ibu masuk ke menu referensi, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu akan menambahkan tujuan pembelajaran bagi kelas-kelas di mana siswa bimbingan PKL Bapak Ibu berada. Ini coba kita filter dulu biar lebih sedikit tampilannya. Nah, ini kebetulan saya hanya satu kelas ya di 12 THV. Bagi Bapak Ibu yang lebih dari satu dua kelas bimbingan PKL-nya, nanti di sini banyak pilihannya. Ya, ini contoh aja. Nah, kemudian sini kita lihat, nah nih praktek kerja lapangan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang telah ditambahkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, jika belum ada Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Dari mana? Dari file Excel yang di sini. Nah, di deskripsi ini nih. Ini tujuan pembelajaran yang ini. Ya, tapi kalau sudah ada seperti ini, Bapak Ibu tinggal menambahkan mapping rombelnya. Ya, mapping rombelnya. Oke, selanjutnya kita klik menu aksi, kemudian kita mapping rombel. Nah, kita mapping rombel. Nah, di sini saya hanya ada 12 TAV ya, karena saya hanya membimbing kelas 12 TAV saja. Jika Bapak Ibu membimbing di beberapa kelas, Bapak Ibu tinggal pilih bagian bawah tingkat kelasnya kelas 12. Nah, di sini nanti ada muncul banyak nih kelas-kelasnya, kelas berapa aja, kelas 12 apa aja yang Bapak Ibu siswanya di bimbingan PKL masing-masing. Nanti kita tambahkan, diklik, habis itu simpan, nanti dia nambah. Nah, karena sini sih udah ada ya, jadi tidak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya, kelas apa di sini selain yang sudah ada. Nanti jika udah selesai disimpan, nanti dia nambah di sini. Misalkan nih 1 12 TAV, kedua nanti 12 DTF misalkan. Nanti kalau 3 misalkan 12 titel A gitu, misal titel 1 gitu ya. Nanti dia nambah otomatis dia di sini. Terus ke bawah. Nah, ini harus ditambahkan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita melakukan penilaian ya. Karena ini syaratnya kita harus mapping dulu tujuan pembelajaran di referensi tujuan pembelajaran di menu referensi. Oke, kalau sudah ini kita close. Baru selanjutnya masuk ke menu PKL. Kemudian kita pilih perencanaan. Nah, di sini sudah ada perusahaan di mana bimbingan kita PKL. Nah, untuk menambahkannya kita klik tombol tambah data di sebelah kanan atas ini, tambah data. Kemudian kita pilih kelas 12. Kemudian kelas yang kita bimbing. Nah, kemudian ini kita pilih nama perusahaan di mana siswa bimbingan PKL kita PKL. Contoh di sini Cyber Future. Kemudian di sini ada namanya sudah dipilih berdasarkan nama pembimbing. Kemudian kita isikan tanggal mulai, dilihat dari file Excel ini. Cyber Future, nah ini 6 Februari sampai April ya. Cyber Future, nah 6 Februari sampai 30 April. 6 Februari 2023. 6 Februari sampai 30 April. Oke, nama instrukturnya Tri Umari.
Triumari. Nipnya kita strip aja, kemudian kita pilih di sini TP-nya adalah ini. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Nah, ini sudah kita tambahkan. Nah, berikutnya jika ada pembimbingan siswa PKL kita di beberapa perusahaan, jadi kita tambahkan prosesnya seperti tadi. Nah, ini contoh, saya contohkan satu perusahaan dulu, nanti Bapak Ibu silakan melanjutkan menambahkan perusahaan-perusahaan yang perlu ditambahkan sesuai dengan siswa bimbingan PKL masing-masing. Nah, setelah kita tambahkan di menu perencanaan, berikutnya kita masuk ke menu penilaian. Masih di menu praktek, kerja lapangan, kemudian masuk ke menu penilaian, kemudian kita pilih kelas 12, kemudian rombelnya 12 TLV, kemudian tadi yang kita tambahkan Cyber Future ya. Nah, ini kita klik nama PT-nya. Nah, ini ada nama bimbingan siswa bimbingan PKL kita. Nah, di sini ada dua. Nah, ini kita beri nilai dan deskripsinya. Dapat dari mana? Dari file Excel yang diberikan data PKL. Nah, ini dia nilainya 80. CESA 80. Ini 80. Kita isikan nilai. Tadi Rizky 78. Rizky 78. Untuk deskripsinya, Bapak Ibu bisa copy dari sheet deskripsi. Nah, di sebelah bagian kanan ini. Nah, di sini ada kata-kata menunjukkan penguasaan yang cukup atau baik atau sangat baik. Nah, ini bisa nanti kita hapus berdasarkan nilai PKL siswa bimbingan kita. Ini kita copy. Kita copy dari sini aja, dari ini, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kemudian kita balik ke sini, kita copy di deskripsi. Kemudian kita pastekan. Oke, ini kita paste. Nah, ini karena nilai 80, kita ganti deskripsinya menunjukkan penguasaan yang baik ya. Cukupnya kita hapus. Oke. Kemudian di sini kita paste lagi. Ini kolom deskripsinya memang kecil seperti ini dari sananya ya Bapak Ibu. Jadi ya harap dimaklumi ya. Cukup. Baik. Nah, karena nilainya 78, ini kita cukup baik. Itu ya. Oke, sudah diberi nilai, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan ke tidak hadiran di sini. Nah, di sini pilih kelas rombel. Kemudian tadi Cyber Future. Nah, ini keterangan sakit izin alfanya ada di sini. Nah, ini 332 desa 1420. 1420. Nah, jika tidak ada, diisi kosong ya Bapak Ibu, jangan dikosongin. Jadi diisi nilai 0. Itu. Oke. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke menu daftar nilai.
Nah, ke menu daftar nilai tadi yang kita nilai 2 ya. Ini yang di Cyber Future. Nah, ini kita klik daftar nilai untuk mencetak halaman penilaian dari PKL-nya. Kita klik daftar nilai, kemudian save Cyber Future. Jika mendapati sebuah siswa nanti dia PKL di 2 tempat ya, maka nanti di sini ya setelah kita kasih nilai nanti ada 2 perusahaan di sini ya. Ini kebetulan baru satu yang diinput. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah laporan PKL mereka. Nah, ini seperti ini, nanti silakan diunduh dulu ya. Silakan diunduh, simpan di tempat silakan simpan di tempat mana yang Bapak Ibu taruh, kemudian save, kemudian nanti dicetak atau mau langsung di print juga boleh. Di klik print, nanti tinggal pilih printernya apa, langsung klik print gitu ya, dicetak. Oke. Nah, ini sebagai Bapak Ibu sebagai pembimbing PKL. Oke, demikian untuk role atau peran sebagai pembimbing PKL. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang sebagai wali kelas bisa mencetak halaman rapot akademik untuk siswa perwaliannya melalui menu wali kelas kemudian cetak rapot. Tapi sebelum itu, sebelum dicetak, Bapak Ibu pastikan dulu jumlah peserta didik di mata pelajaran PKL, praktik kerja lapangan ini, apakah sudah lengkap apa belum. Jumlah perwalian, misalkan ini di 12 TAV, jumlah siswanya 35, nah ini baru 5. Nah, jadi nanti ditunggu saja sampai full semua siswa perwaliannya sudah diberikan nilai ya. Nah, ini baru diberi, ini belum di generate nih. Ini tandanya nih belum di generate, ini baru ada 5 sadik, tapi ada 4 nilai yang dinilai ya. Nanti di akhir jika misalkan sudah lengkap 35 misalkan, Bapak Ibu masuk ke sini ke menu praktik kerja lapangan yang putih ya, jangan yang merah seperti ini. Nah, nih kalau yang merah seperti ini dia Bapak Ibu sebagai pembimbing PKL. Nah, kalau yang wali kelasnya nih yang putih, praktik kerja lapangannya yang putih. Kemudian kita klik detail. Nah, ini siswa perwalian kita yang sudah diberi nilai gitu. Nah, ini karena tadi ada perbedaan capaian kompetensinya misalkan ini. Nah, ini belum di generate. Bapak Ibu silakan generate dulu. Ya, generate nilai. Nah, oke. Nah, oke. Nah, nih lihat capaian kompetensinya sudah berubah ya, udah sama. Gitu. Ya, capaiannya sudah sama. Oke, habis itu kita tutup ya, sudah kita tutup. Kemudian baru masuk ke menu wali kelas, kemudian cetak rapot. Selanjutnya untuk mendownload rapot akademik dari menu tadi ya, wali kelas, kemudian cetak rapot. Kemudian kita klik di sini cetak rapot akademik. Ini kita klik. Nah, ini sudah keluar cetakan rapot PKL-nya akademik. Oke, seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa download dulu atau langsung mau di print, tapi saran saya sih di download dulu biar ada file database Bapak Ibu wali kelas menyimpan file rapot siswa perwaliannya masing-masing untuk keperluan di kemudian hari, jadi tidak lebih mudah ya kalau misalkan butuh sesuatu. Dokumen rapotnya tinggal cetak, nggak perlu di download ulang. Kita save, udah disimpan, baru nanti kita cetak. Oke, demikian untuk pengisian nilai PKL untuk kelas 12. Nah ya, pengisian nilai untuk rapot kelas 12, nilai khusus nilai
PKL. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.